Satu tempo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan salah satu sahabat. Beliau matur keharibaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mal ikhlas? Apakah ikhlas itu wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, saya tidak tahu. Saya akan bertanya kepada malaikat Jibril. Begitu malaikat Jibril ditanyakan oleh Rasulullah, beliau juga menjawab, saya tidak tahu wahai Rasulullah. Hatta as'ala Rabbal Izzah. Saya akan bertanya dulu kepada Allah. Begitu malaikat Jibril bertanya kepada Allah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, al-ikhlas sirrun min asrari. Ikhlas itu adalah salah satu daripada rahasia saya. Yang mana rahasia itu, kata Allah, udi'uhu qalba man ahbabtu min ibadi. Aku letakkan di dalam hati hambaku yang aku cintai, kata Allah. Bukan yang menyintai, yang dicintai oleh Allah. Ya. Makanya dalam Al-Quranul Karim, kalau sudah menyangkut gangguan-gangguan yang terganggu oleh iblis dan setan, dijamin oleh Allah, apa? Kecuali illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang aku beri ikhlas. Bukan hamba-hambaku yang ikhlas, di situ dikatakan oleh Allah, yang mukhlasin. Ya, ini coba. Ini mengandung suatu arti yang begitu mendalam. Ya, kenapa kok Allah tidak mengatakan mukhlisin, kok mukhlasin? Ya, karena apa? Karena penyakit ikhlas itu, seikhlas bagaimanapun, yang banyak akan menunjukkan dirinya bahwa dirinya ikhlas. Ya, kan banyak orang yang mengatakan, saya begini ini karena Allah. Ya. Walaupun betul-betul karena Allah, walaupun betul-betul semata-mata demi mengikut jalan Allah, tapi masih tetap akan timbul rasa mengaku. Itu orang ikhlas. Tapi kalau orang diberi ikhlas itu lain. Nanti perbedaannya itu. Ya. Terus apa kata malaikat Jibril? Apa tanda-tanda itu semua? Wahai Allah, dijawab oleh Allah, keadaan suatu ikhlas itu, ya, la yattali' alaihi malakun fayaktubah. Malaikat tidak akan mengetahui tentang keikhlasan seseorang. Malaikat tidak pernah akan bisa mencatat apapun yang ada di dalam hati seseorang. Ya. Kalah dengan ilmunya wali. Ya. Yang dicatat oleh malaikat hanya apa yang nampak di zahir. Ya. Ini si fulan sembahyang zuhur, si fulan sembahyang asar, si fulan mengerjakan ini. Tapi apakah si fulan itu ikhlas atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak kepada Allah, ini tidak bisa diketahui oleh malaikat. Ya, makanya kita menjadi anak Bani Adam ini apa? Sekali-sekali membuat bikin kejutan sama para malaikat hafadhah. Ya, harus membuat kejutan. Ya. Karena apa? Sekali tempo itu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu Abu Ya'la
Ya. Allah berfirman pada malaikat hafadzah, "Uktubu li 'abdi kadza wa kadza." Tulis mereka-mereka itu dalam mengerjakan ibadah ini, perjuangan ini, itu. Mengingkari sahabat malaikat hafadzah. Tidak ada ma fi dzalika fi suhufina. Tidak ada wahai Allah di dalam catatan-catatanku ini, tidak ada. Dijawab oleh Allah, kan nggak tahu hatinya. Jadi ini posisi ikhlas. Dan posisi ikhlas pun, apa firman Allah dalam hadis qudsi? Wala syaitanun fayufsidah. Setan pun tidak akan mengetahui tentang keikhlasan. Kok sanggup dia akan merusak dan mengganggunya? Tidak akan. Ya. Jadi dalam hal ini yang dijaminkan dalam Al-Quranul Karim, yang diselamatkan oleh Allah adalah hamba-hamba Allah yang diberi ikhlas oleh Allah. Ya, cukup kita untuk memancing ya mereka-mereka yang mengatakan bahwa mereka betul-betul berikhlas kepada Allah, bahwa mereka betul-betul demi bangsa dan negara misalnya. Kita pancing beliau-beliau ini. Ya, kita usik hatinya. Ya, tuduhlah mereka. Katakanlah mereka bahwa mereka bukan orang yang ikhlas kepada Allah. Atau kalau bisa kita rayu mereka, kita deketi mereka. Ya, mereka ikut, kita ikut kelompok mereka. Begitu kita ikut, kita omongin mereka. Sayang Bapak pemimpin, sayang Pak Kiai Ustaz, saya lihat Kiai ini begitu ikhlas, begitu ridho karena Allah. Saya betul-betul mendukung. Tapi ada seseorang itu Kiai, pemimpin yang tidak percaya dengan Kiai, yang tidak begitu terima dengan Kiai, dikatakan ini itu, bahwa Kiai kurang begitu ikhlas, kurang begitu demi bangsa dan negara. Bagaimana reaksinya? Marah apa tidak? Mempertahankan diri apa tidak? Hah? Membela diri apa enggak? Kalau masih ditunggangi oleh sifat-sifat begitu, perlu dipertanyakan keikhlasannya kepada Allah. Karena ini jaminan daripada Allah fil Quran wal hadis min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah. Ya. Ikhlas. Kalau pendapat bahasa Indonesia itu ikhlas itu apa? Apa? Kira-kira Pak Sufyan apa itu ikhlas itu? Hah? Tanpa pamrih. Pamrih itu apa pamrih itu? Hah? Tanpa mau. Batas-batas kemauan yang mengganggu keikhlasan itu kira-kira kemauan apa? Pamrih apa? Hah? Pamrih duniawi. Dunia itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Mari kita pelan-pelan. Ya karena ini sering orang yang salah mengartikan. Ya, dunia itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Arab. Nah, ini jawaban mantan ketua LIPI yang kurang pas ini. Beliau menjawab Arab dan Indonesia. Kenapa beliau kok enggak menjawab Arab yang di-Indonesiakan? Ya harus teliti. Hah? Ya begitu kira-kira. Oh ya betul gimana? Kayak malaikat Jibril saja. Ya malaikat Jibril begitu sekonyong-konyong datang ke Rasulullah mempertanyakan Rasulullah. Begitu dijawab oleh Rasulullah, beliaunya ya betul, shadaqta, betul. Nah, sahabat bingung, ini siapaan sih lo nih? Ya,
Jadi apa? Kira-kira dunia itu apa? Kan? Sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Terus akhirat itu sendiri itu apa? Sesuatu yang kita alami yang telah meninggal. Itu yang dinamakan suasana akhirat. Bukan akhiratnya. Ya. Jadi untuk definisi ini, ya kadang-kadang itu ada orang yang agak punya pendapat miring tentang thariqah. Kalau ada orang mengatakan, seorang ahlu thariqah mengatakan, kamu jangan ingat dunia, kamu jangan gini, besok di akhirat, mesti orang itu akan menjawab, emangnya kalau nggak ingat dunia, suruh zikir aja, emangnya gimana? Apa nggak mati apa? Nah ini menunjukkan kedangkalan dan kebodohannya di dalam masalah thariqah. Ya, saya katakan tentang definisi dunia wal akhirah. Coba. Ya. Yang dinamakan dunia, dan akhirat, kullu ma yushghiluka 'anillah fahuwa dunya. Ya. Wa kullu ma yu'inuka 'ala Allah fahuwal ukhra. Apapun yang menghalangi, yang mendindingi, yang mengganggu kita untuk menghadap kepada Allah, itu namanya dunia. Apapun. Apakah itu berbentuk ilmu? Apakah itu berbentuk ibadah? Apakah itu berbentuk zikir? Kalau semua itu tidak bisa didudukkan pada kedudukan yang betul-betul, yang akan diterima dan diridhoi oleh Allah, fahuwa dunyan. Ya, ingat. Ya. Sebaliknya, apapun yang bisa mendorong, menolong, membantu kita untuk menghadap kepada Allah, apapun, jangan lagi yang namanya ilmu ibadah berzikir, walaupun dunianya pun, walaupun kedudukannya pun, kalau bisa mendorong ke sana, fahuwa ukhra, itu adalah akhirat. Jangan dianggap picik orang thariqah. Ya, ini semua apa? Dilarikan kepada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man ata'a Allah faqad dzakarah. Wa in qallat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an. Siapapun yang dia itu taat berbakti kepada Allah, walaupun yang nampak secara zahir begitu sedikit ibadah, puasa, membaca Al-Qur'annya, dia termasuk orang yang zikir kepada Allah. Tapi sebaliknya, wa man asallah falam yadhkurhu wa fi riwayatin faqad nasiyahu wa in kathurat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an. Kalau orang itu durhaka kepada Allah, walaupun kenyataannya itu berbentuk banyak ibadah, puasa, membacanya Al-Qur'an kepada Allah, tapi di situ ada sisi durhaka, maka dia termasuk orang yang lupa tidak berzikir kepada Allah. Durhaka di sini ini dalam sudut mana? Kenyataannya dia beribadah kok. Kenyataannya dia berzikir. Kenyataannya dia itu mengaji, mengajar. Dilihat di dalam sudut apa? Dia tidak takwa Allah. Lah takwa Allah dilihat dalam sudut mana?
Karena dia di dalam melalui jalan takwa Allah tidak diiringi dengan husnun niyah. Lari ke sini semua. Ini yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Pengorbananmu, darah dagingmu yang engkau korbankan tidak akan sampai kepada Allah illa bitaqwal. At-taqwallah. Al-Imam Ibnu Abbas, mufassirul Quran, ya, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengartikan takwa itu apa? Husnun niyah. Ya, ini harus dijaga ini. Sudah dikembalikan lagi. Ya, jangan terus mengira kalau orang itu jangan dunia, jangan ini. Memang selamanya dunia ini tidak bisa apa? Bertemu dengan akhirat memang. Gitu kan, tapi bukan segala dunia, bukan dunia yang memang tidak bisa membawa kepada Allah. Ini kadang-kadang salah pengertian. Makanya dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan ad-dunya matiyatul mu'min. Dunia itu adalah kendaraan seorang yang beriman kepada Allah. Yang beriman loh, bukan yang alim. Iman itu luas. Mukmin itu apa? Matiyatul mukmin itu sifat. Ya. Sifat itu apa? Ada pembuktian. Bukan sekadar ada i'tiqad dan ikrar, tidak cukup. Ya. Dalam satu hadis qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, dalam firman Allah, apa kata Allah? Ja'altul asya li ajlik. Aku jadikan dunia ini untuk kamu. Ambil. Siapa yang melarang? Orang toriko, orang sufi kok takut dunia. Silahkan. Ini aku jadikan untuk kamu. Tapi apa? Terus daripada hadis qudsi. Wa ja'altuka li ajli. Tapi aku menjadikan kamu, kata Allah, demi untuk aku. Dalam arti kata apa? Miliki dunia, kuasai dunia. Jangan sebaliknya, kamu yang dimiliki, yang dikuasai oleh dunia. Ini sesuai dengan apa? Tekanan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabiullah Musa ala nabina wa alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? Wastana'tuka li nafsi. Aku jadikan engkau untuk saya, kata Allah. Oke? Ya, kalau Anda itu tidak bisa mendudukkan seperti ini, ya berarti menghapus tentang awal mula kejadian Nabi Adam sebagai khalifah fil ard. Sudah, saya kembalikan lagi. Apa tadi yang dinamakan ikhlas? Apa? Pak Sufyan? Waduh. Dijawab oleh Pak Sufyan, husnun niyah. Baik niatnya. Niat itu ada baik, sangat baik, dan ada yang terbaik. Ya, ini kalau dikaji nanti mendalam. Sudah, secara ringkas, ya, mengikut para ulama sufiyah, ya, secara mudah, ikhlas itu tasfiyatut ta'ah an mulahadhatil makhlukin, ya, menjernihkan, ya, membeningkan setiap ta'ah, ya, berbaktinya kepada Allah dijernihkan dari mana?
dari penglihatan, penglirikan selain Allah dibersihkan. Ini secara mutlak. Ya. Makanya saya kadang-kadang itu ingin apa? Ingin bertanya. Selama ini apa sih pengertian ibadah itu? Apa ibadah itu? Apa Pak Sufyan, apa pengertian ibadah itu apa selama ini yang diketahuinya ini? Mengabdi kepada karena apa? Karena apa? Jelas. Tapi yang mendorong mengabdinya? Ya? Karena kita hamba Allah. Sisi Allah yang mana yang kita ibadahi? Allah Ta'ala mempunyai Asma'ul Husna. Mempunyai 99 nama. Yang nama itu sangat berkenan dan berkesinambungan dan ada sangkut paut dengan kita. Ada kok orang ibadah kepada Allah juga ingin lancar rezekinya kok. Saya nggak ngomong salah, bener loh. Cuma ini mendudukkan. Allah yang mana? Ya. Ya. Jadi kalau pendapat secara umum yang dinamakan ibadah itu begini. Fi'lul mukallaf. Ya. Ala khilafi nafsihi, ala khilafi hawa nafsihi, ta'ziman li rabbi. Ya. Yang dinamakan ibadah itu perbuatan, ya, orang mukallaf, baligh akil, ya. Yang mana di dalam perbuatan itu apa? Tidak mengikuti kemauan hawa nafsunya. Hanya semata-mata untuk mengagungkan Allah. Jadi kira-kira sesuai nggak dengan apa? Dengan pengertian ikhlas tadi? Menjernihkan, membersihkan taatnya jauh daripada penglihatan, penglirikan selain Allah. Sudah. Ya. Melihat dalam posisi ini, ya, ikhlas dengan kesungguhan itu tidak sama. Ya. Kenapa? Kalau ikhlas itu di dalam ibadah, di dalam berjuang harus bersih dari penglihatan seseorang. Tapi kalau kesungguhan itu menjaga di dalam ibadah dan perjuangannya untuk tunduk mengikuti kemauan hawa nafsu, walaupun benar. Itu bedanya. Ya. Paham kira-kira? Paham Pak Arifin? Paham kira-kira? Hah? Ya. Mau dicontohkan? Ya. Contoh. Ya. Ikhlas itu, ya, hanya untuk menghindari pengakuan, apalagi untuk pengkeranaan ke selain Allah. Ya kan ya? Satu. Ya. Tapi kalau kesungguhan itu, ya, melindungi, menjaga dirinya di dalam ibadah kepada Allah, jangan sampai tunduk kepada kemauannya hati, walaupun benar. Ya. Misalnya, saya ibadah kepada Allah,
Karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Ini semua makhluk. Ya. Kesungguhan itu, walaupun benar dan diizinkan oleh Allah, dia tidak akan melihat itu semua. Yang dilihat semata-mata Allah. Karena itu, ya, penyakit ikhlas itu masih mudah untuk menunjukkan dirinya ikhlas. Kadang-kadang merasa mempunyai keahlian, kemampuan, dan timbul bangga. Itu orang ikhlas. Tapi kalau orang itu bersungguh-sungguh karena Allah, tidak ada rasa begitu, itu tidak ada. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Saya begini ini karena apa? Karena rahmat pertolongan Allah. Ini orang bersungguh-sungguh. Jadi secara ringkas, orang ikhlas itu masih sempat bekwar. Ya, masih sempat memaksakan dirinya kepada orang lain agar diakui bahwa dirinya itu ikhlas. Tapi awas. Begitu nanti sifat ini akan makin naik, ya, dipuji sama orang, silahkan dipuji menerima. Tapi begitu sudah ada yang mencaci maki, tidak menerima, baru dia itu timbul sifat marah. Itu baru kena terdampak bahwa perjuangan atau ibadah zikirmu sebetulnya karena orang. Paham apa sih? Paham? Belum apa? Coba yang belum, coba. Ya. Ini ada satu pertanyaan. Tadi Kiai ngomong bahwa ikhlas itu pemberian dari Allah. Ya, kenapa kok sekarang ini kok bisa terganggu? Justru di sini ukurannya. Anda itu sebagai orang yang diberi ikhlas oleh Allah, apakah Anda sebagai orang yang mengaku-ngaku ikhlas? Itu ukurannya. Dan itu baru ketahuan bahwa kamu tuh betul ikhlas atau enggak. Ya. Sudah paham? Ini ada satu pertanyaan. Orang ikhlas itu merasa enggak bahwa itu diberi Allah? Semuanya itu dari Allah. Khairihi wa syarrihi minallah. Tapi untuk kebaikan itu jadi baik, dan untuk keburukan itu memang terbimbing sebagai ujian, itu hanya suatu landasan aja menuju ke baik, dirinya sendiri yang bisa mengukur. Jangan dipusatkan ke sana, memang semuanya dari sana. Tapi kita yang tahu tanda-tanda itu sendiri. Jadi ini yang dinamakan pengajian thoriqah tasawuf ini, pengajian introspeksi diri. Kita nggak bisa menuduh, cuman Anda yang bisa menjawab sendiri. Tapi Anda tidak akan bisa berbohong. Gerak hati, intubdu au tukhfu yuhasib kumbihillah, akan dihisab kelak oleh Allah. Terserah. Bersilat lidah silahkan. Ya, bermacam-macam ngomong monggo. Tapi al-khatrah. Makanya di dalam pendapat orang thoriqah itu mengatakan awwaludz dzambi al-khatrah. Kama anna awwalas sail al-qatrah. Awal daripada dosa itu adalah gerak hati yang di dalam. Seperti halnya awal daripada timbulnya kebanjiran adalah karena rintik-rintik hujan. Nah, siapa yang bisa bohongin sini bisa? Gak bisa. Sudah? Jadi, ya, antara ikhlas dan kesungguhan itu, ya, antara ikhlas dan kesungguhan itu saling membutuhkan. Ikhlas untuk menghilangkan riya, kesungguhan itu untuk menepis suatu rasa sombong dan
Yang disombongkan, yang dibanggakan tuh apanya? Ilmunya, kemampuannya, pengalamannya. Ini. Nah, di dalam mengatasi sifat sombong ini, ya, begitu susah dan beratnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laulam tuznibu la khasyitu ma huwa akbaru min dzalik." Andai kata orang-orang itu tidak berbuat dosa, kata Rasulullah, coba dosa yang dibuat tantangan dan dibuat satu penawaran yang ditawarkan oleh Rasulullah. Andai kata kamu tidak berbuat dosa, kata Rasulullah, ada sesuatu yang saya takutkan daripada dosa itu sendiri. Apa? Al-ujub, rasa sombong dan bangga. Jadi untuk menghilangkan suatu kesombongan, kebanggaan itu sendiri, itu apa? Harus ada kesungguhan. Masuknya kesungguhan itu bagaimana? Lewat mana? Lewat hakikat. Ya, memang. Ya. Dalam satu firman Allah Ta'ala berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kamu surga. Melalui apa wahai Allah? Bima kuntum ta'malun, dengan amal-amal ibadah yang telah kamu lakukan. Ya. Masih melihat bahwa dirinya mempunyai ibadah, mempunyai kemampuan. Dengan kemampuan akan masuk itu kelas yang harus kita lalui dalam makom ikhlas. Tapi begitu kita untuk menjadi hamba Allah yang sungguh, hanya semata-mata menjadi hamba Allah, lihat dalam satu hadisun sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhula ahadukumul jannata bi'amal." Siapapun tidak akan masuk surga dengan amal ibadah, zikir, perjuangannya, kata Rasulullah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Apakah engkau juga begitu wahai Rasulullah? Wala ana, walaupun saya. Terus kalau Anda itu masuk surga itu bagaimana wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, "Illa ayatawammadani Allahu birahmati." Karena saya sendiri itu berkat rahmat pertolongan Allah kalau saya masuk surga. Lah ibadah kamu? Apa artinya ibadah saya? Apa artinya zikir perjuangan saya kalau hakikatnya tidak dapat rahmat dari Allah? Apakah bisa sembahyang? Apakah bisa mengerjakan apapun kalau gak dapat rahmatnya Allah? Terserah. Anda mau kemana sekarang? Mau surga? Apa mau yang punya surga? Monggo. Dua-duanya bener kok. Cuman kelas. Anda mau kelas 1 apa kelas 2? Hah? Terserah. Hah? Mau ketemu Allah apa mau ketemu bidadari? Nggih. Ini ayo. Kira-kira bidadari itu enak enggak sih? Hah? Enak enggak? Enak. Hah? Enak. Hah? Coba ini. Ini jawaban dari Pak Sufyan Sauri. Saya tanyakan, enakkah bidadari itu? Dijawab belum pernah katanya. Hah? Terus selama ini mendengar berita dari Allah, mendengar berita dari Rasulullah tentang keadaan surga itu bagaimana? Oh, hanya cerita. Oh, secara manusianya, secara iktikad. Yang saya tanyakan iktikad, kira-kira enak enggak? Oh, enak katanya. Hah? Ya enak mana sekarang? Ketemu kekasih dengan makanan kekasih. Atau kalau bisa makan kekasih sekali lah. Hah? Enak mana? Hah? Enak ketemu kekasih. Jadi terserah Anda.
Anda yang mendorong itu kemana sekarang? Apakah karena takut neraka? Apa ingin surga? Apa Anda itu karena Allah? Kalau dapat Allah, tentu akan mendapat surga. Kalau orang itu mendapat surga, belum tentu mendapatkan Allah. Silahkan. Makanya sering ini saya lontarkan untuk menunjukkan ya, untuk menunjukkan apa? Bahwa kelak di sisi Allah itu ada satu tingkatan-tingkatan agar tidak menafikan apa tasawuf itu, apa thariqah, apa hakikah. Mari kita kaji secara akal. Coba. Terus ini kemana nih kalau begitu? Mau surga apa mau yang punya surga? Hah? Yang punya Nah, ini yang difirmankan Allah, wa anna ila rabbikal muntaha. Ya, kan sering saya katakan. Kadang-kadang banyak orang umum ini punya pengertian ya, bahwa di surga itu enak aja. Ya kan gitu Pak Sufyan ya? Ya Pak Wido gitu. Enak, apa enaknya? Bidadari satu truk. ya pokoknya gerak gini hati nasi goreng datang. Ya, gini pun dapat, itu semua mendapatkannya. Jadi diukur dengan ukuran hawa nafsu. Tidak diukur dengan kecintaan dan kerinduan kepada Allah. Nangis. Besok kalau di surga itu nangis. Ya, begitu sudah masuk surga enak. Ya, sudah waktu itu lupa diri. Ya, karena dari apa? Lepas dari ancaman siksa akhirat. Ya gitu. Begitu sudah lama-lama ingat firman Allah, wujuhui yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya Allah, ya, Engkau telah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa semua muka orang ahli surga itu akan bercahaya dan akan melihatmu, wahai Allah. Mana janjimu? Mana? Ya. Begitu nampak Allah, semua kenikmatan surga akan hilang. Ini ketemu kekasih. Ini yang kita cintai, yang kita rindukan. Begitu Allah Ta'ala lepas dari pandangan mata, nangis orang ahli surga. Fastaghasat ahlul jannah bil jannah kamastaghasa ahlun nar bin nar. Tidak enak surga ya Allah, tidak enak bidadari ya Allah, tidak enak ini semua ya Allah. Seperti marahnya orang ahli neraka, apa? Sedihnya orang ahli neraka atas siksa neraka. Saya hanya ingin kamu ya Allah, saya ingin engkau ya Allah. Dijawab oleh Allah, kamu dulu beribadah, kamu dulu berzikir, kamu dulu berjuang, kamu dulu ini. Yang mendorong kamu hanya satu. Bagaimana kamu selamat dari siksaku. Dan bagaimana kamu itu masuk surgaku. Sekarang neraka udah jauh darimu. Surga ada di hadapan mata kamu. Habiskan sekarang. Kamu bukan karena saya. Siapa yang mengatakan surga nggak ada susah? Memang bukan merupakan satu penyakit, satu penderitaan. Kenapa? Yang mengalami satu penderitaan ini orang yang rindu. Orang rindu itu nggak ada. Merasa sakit itu nggak ada. Betul apa tidak? Nggak ada. Makanya besok kalau kita itu dicabut nyawanya oleh Allah, ukuran kita itu seberapa sakit kita. Waktu ditarik nyawa kita oleh Allah, seberapa mahabbah, cinta dan rindu kita kepada Allah. Kalau sampai pada saat kita mau meninggal dikembalikan cinta dan rindu ini di dalam hati kita, akan begitu indah meninggal itu sendiri. Kenapa keindahan itu sendiri? Kenapa? Kok ini mesti terjadi? Kenapa? Kita belum meninggal pun sudah nampak. Ya. Kita jangan berhenti seperti hadis yang telah umum. Apa hadis yang telah umum? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang akhir dari perkataannya la ilaha illallah akan masuk surga. Ya.
Bukan itu. Mestinya yang buat penawaran, kenapa? Pada saat kita meninggal mengatakan la ilaha illallah, dakhalal jannah, itu kenapa? Hah? Kok ada jaminan seperti itu? Sedangkan kita sebelum meninggal sudah sering membaca la ilaha illallah, sering berzikir la ilaha illallah. Tapi kenyataannya kenapa? Kok kita tidak terselamatkan dari segala macam ujian ini? Lebih-lebih dalam ujian hawa nafsu. Kenapa? Kok pada saat meninggal kok ada jaminan? Kita kembalikan kepada diri kita. Apa kita selama ini berzikir kepada Allah? Apa hanya membaca zikir? Ya. Tapi itu peringkat umum. Tapi kalau orang itu sudah duduk pada satu tingkatan yang khusus, seperti yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa beliau katakan pada saat meninggal? Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, saya ingin bertemu, berkumpul dengan kawan-kawanku, ya Allah. Yang mulia-mulia, yang agung-agung di sisimu, ya Allah. Lain, konsepnya lain. Begitu Rasulullah berdoa seperti itu. Apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Idzan la yakhtarna. Kalau begitu Rasulullah sudah tidak memilih kita lagi. Dan tentu akan dipanggil oleh Allah. Tapi yang dikatakan Rasulullah bukan la ilaha illallah. Allahumma ar-rafiqul a'la. Kenapa kok enggak la ilaha illallah? Ini ada satu dua pengertian. Tentang la ilaha illallah sudah dijawab oleh Rasulullah. Allah. Sudah cukup. Apa kalau sudah di Allah itu berhenti? Enggak. Tapi ada satu penghubung. Ya. Untuk sampai kepada Allah. Dan untuk bisa mau ketemu dengan Allah. Dia ingat. Beliau ingat ar-rafiqul a'la. Ya, kawan-kawan beliau minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Begitu nampak di mata beliau. Ini sekilas saya menceritakan tentang kedudukan kelak di sisi Allah itu tidak. Jangan dianggap hukum-hukum apa adanya. Jangan. Ya, terserah. Kita mau jadi orang apa mau jadi orang-orangan? Hah? Hah? Mau jadi orang apa orang-orangan? Hah? Mau jadi kalau udah mau jadi orang, ingin dijadikan orang apa enggak? Ingin dijadikan kalau udah dijadikan orang, ingin diorangkan orang apa enggak? Hah? Kalau udah diorangkan orang, berarti apa? Diorangkan, dihambakan oleh Allah. Ini yang kita berikan.